Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita boleh melangkahkan kaki di bulan kebangsaan ini. Jemaat yang terkasih, di dalam sebuah buku yang berjudul Penguatan Karakter dan Cinta Tanah Air, dikisahkan ada beberapa hal yang boleh dilakukan oleh rakyat untuk menyatakan kecintaannya kepada bangsa. Beberapa hal tersebut, pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, melestarikan budaya bangsa. Yang ketiga, mencintai produk-produk dalam negeri. Yang keempat, menyanyikan lagu kebangsaan pada saat upacara bendera. Saudara, masih banyak lagi daftar hal-hal yang boleh dilakukan sebagai bentuk kecintaan rakyat kepada bangsanya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita hidup di dalam berbangsa dan bernegara, adakah juga kecintaan kita akan bangsa dan negara ini? Mari kita akan belajar melihat sikap kecintaan yang ditampilkan oleh Nehemia kepada bangsanya. Dikatakan dalam Nehemia 1 ayat 4, ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dikisahkan bahwa Nehemia yang adalah seorang Israel, dia seorang pelayan ataupun juru minum daripada Raja Artasasta. Dia hidup di Puri Susan dengan berbagai kemewahan. Tetapi apakah kenyamanan, kemewahan, keamanan membuat dia tergiur, membuat dia hanyut tanpa memikirkan kondisi bangsanya? Sikap yang diambil oleh Nehemia menjadi sikap yang sangat berbeda, yaitu ketika dia terus bergumul dengan kondisi bangsanya. Diketahui dengar berita bahwa orang-orang buangan kembali ke Yehuda, melihat kondisi Yehuda yang dimana tembok Yerusalem sudah roboh, kemudian kondisi kehidupan masyarakat yang carut marut membuat hati Nehemia tergerak, membuat Nehemia mengambil satu tindakan yang besar. Ketika dia datang kepada raja, dia memberanikan diri, dia ingin pergi kembali ke Yehuda untuk membangun kembali tembok Yerusalem, dan dia boleh menuangkan segala ide, segala usaha dan karyanya, dan di dalam juga usaha yang keras itu akhirnya tembok boleh dibangun dalam jangka waktu 52 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa rahasia dari Nehemia ketika dia berhasil membangun kembali tembok Yerusalem? Pertama, kita belajar dari sikap Nehemia ini bahwa dia punya hati yang peduli akan bangsanya. Saudara, reaksi kesedihan yang ditampilkan oleh Nehemia bukan hanya sekedar kesedihan yang biasa, tetapi kesedihan yang mendalam dari nuraninya. Dia betul-betul bergumul, dikatakan dia berkabung, dia berpuasa, dan sungguh ini menunjukkan bahwa kecintaan yang dalam akan Nehemia terhadap bangsanya, sehingga itu yang menggerakkan dia untuk boleh berbuat sesuatu bagi bangsanya. Yang kedua, apa yang dimiliki Nehemia sehingga dia berhasil membangun kembali tembok Yerusalem? Yang kedua, dia punya hati yang terbeban untuk bangsanya. Kalau pertama, dia peduli dengan bangsanya, dia mengusahakan kesejahteraan kotanya. Yang kedua, dia punya hati yang terbeban dengan cara ketika dia sungguh-sungguh berdoa secara konsisten selama 4 bulan, sehingga ini menghasilkan hasil yang maksimal, yang luar biasa di dalam kondisi bangsanya tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita melihat kondisi bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai, dari kesulitan satu demi kesulitan yang lain, apa yang kita perbuat?
Apakah kita hanya sekedar berpangku tangan? Ataukah kita hanya sekedar mempersalahkan, oh ini salahnya pemerintah, oh ini salahnya instansi ini, instansi itu. Kita sibuk mempersalahkan. Tetapi pernahkah kita melihat pada diri kita sendiri, kemudian kita mengambil langkah untuk punya hati yang peduli kepada bangsa ini. Kita peduli bukan cuma sekedar, oh kasihan ya bangsa Indonesia, tetapi kita mengambil langkah juga untuk sungguh-sungguh berdoa secara khusus bagi pemerintah kita. Sudahkah kita datang juga kepada Tuhan memohon ampun untuk segala dosa yang mungkin dilakukan pemimpin-pemimpin bangsa dan kita juga sebagai rakyat Indonesia. Kita minta sungguh-sungguh supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan, karena kita tahu Indonesia ini ada dalam rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa bukti kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita? Mulailah dari langkah-langkah yang kecil. Kita mendoakan secara khusus, kita juga boleh berbuat hal-hal yang mungkin sederhana, tetapi itu punya dampak yang luar biasa untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.